Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang yang namanya macro trading. Gue sendiri sebelum masuk ke macro trading ya, gue sendiri itu lagi belajar yang namanya social arbitrage. Yang menurut gue social arbitrage itu adalah bagian kecil dari yang namanya macro trading. Uh, Kalau bisa diibaratkan gini sih, social arbitrage itu sendiri adalah bagaimana cara lo mengcapture trend sehingga mengkonversikan menjadi sebuah sales dari sebuah perusahaan dan akhirnya lo bisa memprediksikan uh, apakah perusahaan tersebut akan berimbas cukup baik dari net income-nya dan ujung-ujungnya apakah terjadi kenaikan harga. Itu social arbitrage. Poin paling sebelnya gue di social arbitrage adalah gue nggak tahu bagaimana cara koneksikan antara tren tersebut dengan salesnya. Jadi masih kayak tebak-tebakan, tapi lebih ke arah ya kalau misalkan trennya cukup benar-benar lebih baik, dia akan lebih tinggi dibanding perkiraan dari para analis. Intinya cuma di situ doang. Nah, gue lebih suka bermain di ranah yang gue pahamin, yaitu adalah macro trading. Macro trading ini sedang terjadi saat ini menurut gue ya. uh, Macro trading itu sih sebenarnya sama kayak ngomongin tren, tapi dalam bentuk yang global banget gitu, mengenai kenaikan harga coal, kenaikan dari harga CPO, kenaikan dari harga gandum, dan imbasnya kepada sebuah perusahaan bagaimana gitu. Tentu aja kalau misalkan lu ngomongin macro trading, lu butuh sebuah perusahaan yang merepresentasikan hal makro tersebut. Contoh ya, ya mungkin yang lebih mudah kalau misalkan di ngomongin coal industries-nya. Coal industries-nya itu sendiri ada banyak nih yang berhubungan dengan batu bara. Ada penggalinya, ada vendornya, vendor buat gali dan segala macem, ada pemilik konsesinya, ada yang membeli dari batu bara tersebut. Yang lu butuh cek adalah bagaimana perubahan harga dari makro trading tersebut, dalam hal ini adalah batu bara, mempengaruhi masing-masing perusahaan. Tentu lu pengen ngelihat yang perusahaan tersebut berimbas cukup baik. Kalau lu ngomongin contoh kayak lu investasi misalkan di PLN saat ini, menurut gua itu akan menjadi sebuah hal yang buruk karena dia bukan price maker, dia price taker. Dia nggak bisa menerbitkan harga semena-menanya, walaupun sebenarnya harga tersebut kayak didorong oleh industri ya. Tapi kan uh, price maker di sini kalau misalkan PLN melakukan penjualan listrik, mereka nggak bisa semena-menanya menurunkan harga listrik. Ada peraturan pemerintah yang membatasi hal tersebut, sehingga ya akan terjadi penekanan dari gross margin itu sendiri. Sedangkan di coal industries walaupun ada lebih positif dibandingkan kalau lo investasi di PLN. Intinya seperti itu, lo cari korelasinya mana yang akan menyebabkan sebuah hal yang baik. Nah, yang kedua adalah lu mesti tahu yang bedanya dengan social arbitrage adalah social arbitrage lu nggak tahu tren itu bakalan berapa lama karena lu melihatnya dari sisi konsumen, di mana konsumen itu secara tanda kutip ya itu bisa semena-mena merubah mereka punya persepsi terhadap sebuah produk. Kalau mereka hari ini nggak suka produk, ya udah gue berhenti gitu. Kalau gue hari ini suka dengan produk, ya udah gue jalanin. Intinya seperti itu. Bayangin kalau lo ngambil dari persepsi seorang produser atau apa pengembang ataupun yang pemilik produknya itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalkan lo ngomongin properti, kalau misalkan ketika lagi zaman dulu lagi hype-nya untuk investasi properti, ya konsumen naik. Sehingga menyebabkan apa? Makin banyak pengembang properti, entah itu yang berhubungan dengan properti syariah ataupun properti yang bentuknya konvensional. Sehingga ada lebih banyak produksi perumahan. Nah, masalahnya untuk memproduksi sebuah rumah atau memproduksi sebuah produk, lu butuh waktu, lu butuh perencanaan. Gak serta-merta hari ini gue pengen produksi, hari ini gue juga jadi. Gak seperti itu. Bahkan untuk rumah mungkin butuh waktu 2-3 bulan, at least minimalnya seperti itu. Kalau misalkan perumahan jauh lebih panjang lagi. Bagaimana cara mereka mensiasati hal tersebut sehingga ketika barangnya itu jadi, konsumen yang masih dalam kondisi yang hype
sehingga barang mereka bisa laku. Kalau misalkan kondisinya nggak hype seperti apa, ya sudah, itu menjadi sebuah kerugiannya mereka untuk menaruh barang tersebut gitu. Jadi kayak ya udah gue tahan aja dulu deh gitu. Untuk nanti gue mau jual, ya tunggu konsumen yang mau. Tapi apakah akan terjadi lagi, ya susah gitu. Kalau lihat tadi seperti yang gue contohkan, dilihat dari sisi produsen ataupun producers, itu kesulitannya adalah adanya jeda waktu. Lu nggak bisa semena-mena mematikan ataupun menjalankan ataupun menaikkan jumlah produksi yang lu punya. Nah, uh, lu mesti ngelihat fundamental dari sisi makro ini sendiri. Kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun, dan seberapa cepat perubahan harga ini bisa berlangsung. Ketika tahun 2013 ke 2014, ketika apa ya, booming coal waktu itu, gue ngelihat bahwa butuh waktu sedikit ataupun lebih pendek terjadinya perubahan siklus dari harga tersebut. Ya ketika semuanya sudah uh, alat produksi sudah mati, waktu itu dalam oil hampir negatif, futures oil sudah negatif. Ya kalau misalkan produsen-produsen kecil dari coal ataupun dari oil itu mulai mati, mulai tutup ini segala macam, menurut gue adalah sebuah pertanda yang baik, dan dari situ baru akan terjadi kenaikan harga. Ada istilahnya bahwa obat dari harga rendah adalah harga rendah itu sendiri. Kalau misalkan lo punya harga rendah, ya sudah direndahkan lagi aja, begitu lebih rendah lagi akan menjadi obat sehingga produsen semuanya kebanyakan banyak yang mati, sehingga barang menjadi langka dan akhirnya harga akan bergerak naik. Nah, ketika harga bergerak naik, sebenarnya butuh waktu berapa lama sih untuk orang-orang ini yang tadinya mati untuk melakukan produksi ulang gitu. Teman-teman gue sih yang kerja di bagian oil and gas bisa beranggapan butuh waktu yang untuk shale oil waktu itu butuh waktu yang lebih cepat, sedangkan untuk oil konvensional butuh waktu yang lebih lambat. So at least ada siklusnya di situ kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Nah, ketika coal sekarang, gue ngelihat waktu itu bahwa coal ini nggak akan berlangsung lama untuk bisa harga di atas 200 gitu. Kenapa? Karena balik lagi, ketika harga di atas 200 akan ada oil producers yang ikut serta untuk masuk ke dalamnya, peduli setan dengan ESG dan segala macam. Tapi yang namanya ekonomi kapitalis melihat hal seperti itu ya akan sulit untuk berpindah gitulah. Dan kenyataannya ternyata ada perang sekarang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan terjadinya faktor inflasi tambahan selain burden sharing dan harga-harga yang sudah cukup tinggi karena produksinya kita juga lumayan rendah. Produksi dari coal industries itu udah terlalu rendah. Nah, dari ini gue bisa ngelihat bahwa ini adalah satu hal yang baru, di mana kalau misalkan lu mau restart, entah itu CPO, entah itu grain atau apa ya namanya, grain itu lebih ke arah gandum, gandum. Terus ada coal itu sendiri ataupun oil yang berasal dari Rusia, itu butuh waktu yang cukup lama. Lu mesti perang berakhir dulu, ada sanctions, lu mesti meningkatkan produksi, terus udah gitu mengangkut sanctions, baru harga bisa akan bergerak turun. Nah, jangka waktu cukup lama ini yang gua anggap sebagai cycle yang cukup lama gitu. At least menurut gua minimum 1 tahun lah. Butuh waktu 1 tahun dari perang beres hingga semuanya bisa back to order lagi gitu. Kalau enggak ya bakalan susah untuk harga-harga ini untuk turun. Setelah itu apalagi adanya kayak quantitative easing dan yang menyebabkan peredaran uang lebih banyak sehingga menyebabkan harga-harga juga ikutan naik juga. Jadi ini ada 3 hal yang membuat harga-harga pada naik. Pertama adalah quantitative easing untuk menyelamatkan negara Amerika dan Indonesia dan segala macamnya, di mana uang beredar lebih banyak. Kedua, adanya perang itu sendiri sehingga tingkat produksi barang-barang menjadi turun sehingga barang jadi langka dan akhirnya harga-harga juga ikutan naik. Yang ketiga itu adalah dari sisi internal Indonesia sendiri, di mana kita kelebihan duit, dan karena kelebihan duit
for your information, jumlah uang di bank saat ini adalah 1.400 triliun yang menganggur. Jadi bukan uang bank secara keseluruhan, tapi 1.400 triliun itu uang nganggur yang bank butuh distribusikan. Dan karena hal tersebut, istilahnya ada wealth ataupun kelebihan duit tadi, ya balik lagi, harga-harga ya bisa naik lagi. Dari sisi eksternalnya seperti itu, dari sisi internalnya sendiri kita sebenarnya kelebihan uang kas sehingga menyebabkan harga juga ikutan naik semua. Nah, itu view gue terhadap makro industri saat ini dan apa yang akan gue lakukan mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan. Karena kalau misalkan trading berdasarkan makro itu jauh lebih sustain dibanding berdasarkan social arbitrage. Social arbitrage ya tadi gue nggak tahu trennya karena konsumen bisa berubah seenak udel. Hype-nya nggak mungkin bisa gue tebak berapa lama. Tapi kalau misalkan gue nebak dari sisi produsen, ya kita akan melihat bahwa cycle ini baru dari sisi permulaan. Dimana kalau ini baru ada permulaan, ya kita bisa ngelihat bahwa akan berlangsung cukup lama. Apalagi ini adalah sebuah industri besar yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk merestart proses mereka sendiri. So, dan again, apakah lo berminat untuk investasi di barang-barang komoditi ini ataupun perusahaan-perusahaan berbau komoditi itu, pilihannya kembali kepada portofolio masing-masing. Hingga saat ini nyaris portofolio gue mungkin sekitar hanya 8% yang berhubungan dengan komoditi karena kesalahan gue memprediksikan komoditi tadi di tahun 2021 dan gue melihat bahwa adanya market turnaround di tahun 2022. Gue nggak ngelihat adanya sesuatu yang menarik lagi, tapi kalau misalkan ngelihat industri yang sudah berubah seperti ini akan menjadi sesuatu yang menarik lagi gitu buat gue untuk masuk ke dalamnya. That's it. Kalau ada pertanyaan balik lagi di Instagram gue @bayutabusala atau lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.